ya Rasulullah. Ini sudah paham ini Abu Bakar, mesti ada masalah ini. Maka sambil menggiring opini agar orang tertuju pada Nabi Muhammad, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, sampai bertemu di depan Nabi. Nah, sampai di depan Nabi, Abu Bakar baru bertanya, apa yang terjadi ya Muhammad? Kemudian Nabi bercerita lagi, dakwah lagi, ini menceritakan Isra Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal musyrikun. Mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Mukhlisina lahuddin walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah kajian suruk Masjid Ar-Rahmat yang dirahmati Allah, kajian pagi ini saya awali dengan membaca Al-Quran surat An-Najm, surat yang ke-53 ayatnya 13 sampai 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sadaqallahul azim. Artinya, dan sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat wujud Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga, tempat tinggal. Muhammad melihat ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Jamaah sekalian, ayat-ayat ini sering dipakai dalil untuk menyampaikan kisah tentang Mi'raj. Sangat disepakati dan diyakini bahwa Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di waktu malam.
perjalanan vertikal, naik lurus dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Setelah Nabi menyelesaikan perjalanan Isra. Kalau Isra perjalanan malam, perjalanan suci, bukan wisata, bukan rekreasi, bukan dolar, tapi ibadah. Maka sepanjang perjalanannya, tempat-tempat yang dilaluinya diberkati. Linuriyahu min ayatina, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Itu perjalanannya. Kalau naik kuda, naik onta, orang-orang biasa ke sana butuh waktu 3 bulan. Nabi hanya 1 malam. Karena memang tidak mampir-mampir, fokus seperti tawon, seperti lebah. Itu binatang yang punya kemampuan terbang, sekali terbang mampu menempuh jarak 120 km tanpa berhenti. Beda dengan laler. Laler dililit mampir, kayak supir, disebut supir karena suka mampir. Jogja belum sampai Semarang sudah mampir Warmindo, mampir Angkringan, mampir rest area. Tawon tidak, sebelum tujuannya tercapai. Nabi Muhammad melakukan perjalanan jauh di waktu malam, perjalanan suci menggunakan private buruk. Kalau kemarin ada yang pakai private jet, ini private buruk, tidak nebeng. Memang betul-betul dijalankan oleh Allah. Kalau kemarin ada yang nebeng dan hura-hura. Kalau Nabi perjalanannya diberkati Allah, ibadah. Kalau kemarin perjalanannya menyakiti rakyat, pamer, upload, belanja, foya-foya, beli roti aja 400.000, menyakiti rakyat. Nabi tidak, membawa amanah Allah. Isra. Nah, mikrotnya perjalanan vertikal. Setelah Isra, Nabi langsung naik ke langit-langit. Di langit pertama, Nabi bertemu dengan seorang pria yang tinggal di langit pertama. Orangnya gagah, berkuasa, tinggi besar. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, berikan salam." Nabi salam. Lalu orang itu menjawabnya, "Wahai anakku yang soleh dan Nabi yang soleh." Siapa penduduk langit pertama? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Naik ke langit yang kedua, Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril diminta memberikan salam kepada penghuni langit yang kedua. Siapa Bapak Ibu? Ada 2 orang pemuda yang tampan, namanya Isa ibnu Maryam dan Yahya bin Zakaria. Dua-duanya Nabi bersaudara. Yahya keponakannya Nabi Isa. Dan disambut dengan salam juga. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh. Selesai di langit yang kedua, naik ke langit yang ketiga. Kata Jibril, "Ya Muhammad, sampaikan salam." Lalu dijawab oleh penghuni langit ketiga. Siapa Bapak Ibu? Nabi Yusuf. Nabi yang rupawan, yang ketampanannya separuhnya tampannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau selama ini kita mendengar Nabi yang paling tampan Nabi Yusuf, itu baru separuhnya ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara manusiawi, mana wanita yang tidak kepencut dengan Nabi Muhammad? Hampir semuanya kepencut dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Yusuf paling berapa bisa dihitung? Nabi khutbahnya saking tampannya itu secara duniawi, apalagi secara ukhrawi. Selesai di langit yang ketiga, Nabi naik lagi bersama malaikat Jibril di langit yang keempat. Dan Nabi memberikan salam kepada penghuni langit yang keempat. Siapa dia, Cik? Penghuni langit keempat?
Nabi Idris yang dikabarkan masih hidup sambil menunggu datangnya hari kiamat. Langit 4 selesai, Nabi naik lagi bersama malaikat Jibril ke langit yang kelima. Kata Jibril, sampaikan salam ya Muhammad. Nabi memberikan salam dan disambut oleh penghuni langit yang kelima. Siapa bu? Nabi Harun. Selamat datang Nabi yang soleh, selamat datang saudaraku yang soleh. Selesai, Nabi naik lagi ke langit yang ke-6. Kata Jibril, sampaikan salam ya Muhammad. Kemudian menyampaikan salam dan dijawab oleh penghuni langit yang ke-6. Siapa Pak? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kata Musa, selamat datang Nabi yang soleh, selamat datang saudaraku yang soleh. Ketika Nabi hendak naik ke langit yang ke-7, tiba-tiba Nabi Musa menangis. Lalu Nabi Muhammad bertanya, ya Musa, kenapa engkau menangis? Kata Nabi Musa, ternyata umatku ya Muhammad lebih banyak daripada umatku. Itulah yang membuat aku menangis, kata Nabi Musa. Lalu Nabi naik ke langit ke-7 dan kata Jibril, sampaikan salam kepada ayahmu. Itulah ayahmu. Siapa ya Jibril? Nabi Ibrahim. Dilihatnya Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Bapak Ibu markasnya malaikat. Malaikat berkumpul di situ. Namanya Baitul Ma'mur dan di tengah-tengahnya ada Ka'bah. Seperti Ka'bah di Mekah, tapi ini Ka'bahnya malaikat. Dan terlihat setiap saat, setiap hari 70.000 malaikat tawaf mengelilingi Ka'bah. Setelah itu pergi dan tidak kembali lagi, diganti dengan malaikat-malaikat yang baru. Setiap hari Allah menciptakan 70.000 malaikat yang pagi ini pun sedang ditugaskan oleh Allah untuk menyaksikan panjenengan Bapak Ibu ngaji nopo mboten iki di atas ing mboten ketinggalan. Nek jenengan pun malah begitu 70.000 malaikat jumlahnya berlipat-lipat lebih banyak daripada hadir yang di sini. Yang hadiran cuma berapa nih? 70 nggak ada nih. Malaikatnya 70.000. Semuanya sedang mendoakan panjenengan Bapak Ibu, mendoakan semuanya. Kalaupun panjenengan berdoa, malaikat amin. Malaikat tidak punya dosa, selalu suci. Kalau berdoa, masa ditolak? Pasti dikabulkan. Wong kita banyak dosanya saja berdoa dikabulkan, apalagi malaikat. Sekarang sedang menyaksikan kita, ngabsen kita ngaji nopo mboten. Dan di Baitul Ma'mur Nabi juga menyaksikan, bertemu dan memberikan salam kepada Nabi Ibrahim ayahnya. Nabi Ibrahim juga menjawab, selamat datang anakku yang soleh, Nabi yang soleh, Nabi yang terbaik dari nabi-nabi yang terbaik, manusia yang terbaik dari manusia-manusia yang terbaik. Nah, setelah menyelesaikan naik sampai ke langit ke-7, naiklah ke Sidratul Muntaha, dan disitulah Nabi melihat malaikat Jibril yang kedua kalinya dalam bentuk yang asli. Biasanya malaikat Jibril itu berubah bentuknya menjadi laki-laki yang tampan, gagah perkasa, ganteng, bagus, tinggi, besar. Itu malaikat. Gak ada malaikat jelek. Yang sering berubah menjadi lelaki jelek biasanya jin. Yang sering jadi wanita buruk, wanita elek biasanya jin. Jadi Bapak Ibu kalau nanti di jalan ketemu orang jelek, bukan malaikat, pasti bukan malaikat. Tapi kalau ganteng, insya Allah malaikat. Jadi nggak mungkin malaikat jelek. Nah, di situ pula Nabi melihat keindahan dari Sidratul Muntaha yang bentuknya pohon seperti pohon bidara berwarna hijau. Jibril sendiri juga menggunakan pakaian, sayapnya berwarna-warni dan jumlah sayapnya 600 sayap atau 300 pasang sayap. Di sebelah Sidratul Muntaha ada surga.
Dalam riwayat lain disebutkan nama surganya surga Ma'wa. Itulah tempat tinggalnya malaikat Jibril. Kalau pas tidak bertugas, istirahat, tinggalnya di surga Ma'wa. Surga Ma'wa. Dan Nabi menyaksikan fokus, tidak berpaling dan tidak melampaui batas. Jadi fokus melihat, terpesona dengan Sidratul Muntaha dan malaikat Jibril. Beda dengan kita. Kadang kita nggak fokus, tengok-tengok kanan kiri, kadang melampaui batas. Nabi tidak fokus. Dan setelah itu baru Nabi menerima perintah amalan yang paling besar, perintah amalan yang tertinggi dan yang paling mulia dibanding ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah lain Allah turunkan melalui ayat, kadang titipkan malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi di muka bumi. Tapi yang ini Allah perintahkan, bahkan Allah perjalankan Nabi lewat Isra Mi'raj untuk menerima perintah ibadah yang namanya sholat. Puasa Allah turunkan ayat ke bumi. Zakat Allah turunkan ayat ke bumi. Haji, umrah Allah turunkan ayat ke bumi. Kalau sholat, Nabi yang dipanggil, Nabi yang diperjalankan untuk menerima SK, sekaligus kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Perintah sholat. Dari sini sudah kelihatan Bapak Ibu bahwa sholat adalah ibadah yang paling penting, viral dan tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa ditawar-tawar kecuali ada dispensasi dari Allah. Beda dengan ibadah yang di bumi, ada masanya, ada waktunya. Puasa wajib di bulan Ramadan, tidak Ramadan, tidak puasa, tidak apa-apa. Sunnah Senin Kemis, Senin dan Kemis, Jumat nggak perlu puasa, nggak apa-apa, ada masanya. Zakat ada nisabnya, belum sampai zakat, belum sampai nisab, nggak usah zakat, nggak apa-apa. Haji juga demikian. Tapi kalau sholat harus sholat, tidak bisa ditawar. Kalau sakit, nggak apa berdiri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh berbaring. Nggak bisa berbaring, pakai isyarat. Kalau mati, tetap sholat. Caranya disolati. Kalau tidak ada yang menyolati, satu kampung dosa semua. Itu wajibnya sholat. Lupa, suatu saat ingat, nambahi. Itu wajibnya sholat. Maka di dalam sholat banyak kemukjizatan. Semakin dalam, semakin khusyuk kita sholat, semakin banyak menemukan kemukjizatan di dalam sholat. Nah, ringkas cerita Bapak Ibu, inilah kisah singkat perjalanan Isra Mi'raj yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran di surat yang berbeda. Isra ada di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayatnya 1. Mi'raj ada di dalam surat An-Najm, surat yang ke-53 ayatnya 13 sampai 18. Setelah Nabi menerima perintah sholat, Nabi kembali turun bersama malaikat Jibril di Masjidil Aqsa untuk menaiki kembali private buruknya yang ditambahkan di besi Masjidil Aqsa. Tempatnya di Masjid Qibli itu ada tembok ratapan. Namanya tembok ratapan sering dipakai oleh orang-orang yang berdosa, meratapi dosanya, kemudian kepalanya dibentur-benturkan. Itu orang Yahudi. Itu berbatasan dengan Masjid Qibli. Nah, ada tangga turun, ada besi seperti itu. Nah, disitulah tempat kuda-kuda, onta-onta ditampatkan. Nabi juga di situ. Dan di situ Bapak Ibu 124.000 Nabi pernah menambahkan kudanya di situ. Nabi itu yang terakhir, Nabi Muhammad. Tapi bukan kuda yang ditambahkan, bukan onta yang ditambahkan. Yang ditambahkan adalah buraq.
Buruk itu bentuknya Bapak Ibu lebih besar daripada khimar, tapi lebih kecil daripada bihol. Ngertos bihol? Hasil perkawinan kuda dengan keledai namanya bihol. Lebih kecil daripada bihol, lebih besar daripada khimar, itu namanya buruk. Kecepatannya begitu kaki depannya melangkah sudah sampai pada pandangan yang terjauh, itu kecepatan buruk. Pertama kalinya dinaikkan Nabi, meronta-ronta tidak mau, tapi kata malaikat Jibril, engkau tidak mau dinaiki orang yang paling mulia, baru mau dinaiki, itu buruk. Dan Nabi kembali ke Masjidil Haram dengan menaiki buruk. Sampai di Mekah, ya seperti inilah Bapak Ibu, waktu suruk. Nabi duduk-duduk di tempat semula ketika hendak melakukan perjalanan Isra Mi'raj di atas batu, di mana batu itu sebelumnya untuk operasi pembelahan dada. Jadi Nabi juga 2 kali mengalami operasi pembelahan dada. Waktu mau Isra, mau berangkat, dadanya juga dibelah oleh malaikat Jibril, mulai dari di bawah leher sampai di atas pusar, dibelah. Jantungnya diambil, dicuci dengan air zam-zam, ditaruh di tempayan emas. Kalau cerita ini disampaikan di zaman dulu, orang gak ada yang percaya. Tapi kalau sekarang harus percaya, karena dokter juga sering melakukan seperti itu. Pembelahan dada nyatanya bisa, apalagi malaikat. Dibersihkan dadanya, dibersihkan jantungnya, dibersihkan hatinya untuk menerima amalan-amalan ibadah. Nah Bapak Ibu, inilah yang namanya kemukjizatan Isra wal Mi'raj. Mukjizat sepanjang masa, setiap tahun pasti diperingati. Kejadiannya sudah lama, tahun 631 Miladiah. Sekarang sudah 1400 berapa? Sudah lama sekali, tapi selalu diperingati kemukjizatannya setiap tahun. Nah Bapak Ibu, saat Nabi duduk-duduk sambil bayangkan kejadian tadi malam, kok bisa ya, bisa terbang jauh tinggi dalam waktu 1 malam, pakai buruk, ketemu dengan para nabi, ketemu dengan malaikat, bertemu dengan Allah. Ada yang melihat, sinten Pak? Abu Jahal. Abu Jahal, ini panggilan Nabi. Kalau orang-orang Mekah memanggilnya Abu Hakam, orang yang bijaksana menurut rakyatnya. Kalau menurut Nabi, Abu Jahal orang yang bodoh. Tapi sama rakyatnya, kebetulan Abu Jahal itu raja Mekah ketika itu. Rakyatnya memanggilnya orang yang bijaksana, Abu Hakam. Tapi Nabi memanggilnya orang bodoh, memang bodoh. Kurang apa coba? Tiap hari itu selalu mendengarkan Nabi baca Quran, Bu. Jadi kalau malam hari Nabi baca Quran, ada 3 orang kafir yang mengintip. Dari selatan Abu Jahal, dari utara Abu Lahab, dari timur Abu Sufyan. 3 orang ini nggak janjian, nggak mangkat dewi-dewi. Dan mendengarkan Nabi mengaji, mendengarkan Nabi tadarus, itu kalau mundur ngaten. Watir konangan. Abu Jahal mundur ke sana, Abu Sufyan mundur ke sana, bokong ketemu bokong, jujur kaget, bokong nang ngene. Lah kok nang ngene ngopo? Akhirnya dan itu enggak sekali, Bu, sering seperti itu. Jadi ya besok nggak datang lagi, ya tapi ternyata datang, ketemu lagi seperti itu. Akhirnya 3 orang berunding dan sepakat kalau sebenarnya mereka meyakini kebenaran Al-Quran. Tapi kenapa nggak masuk Islam? Nah, itu bodohnya di situ. Hanya karena gengsi sesama suku dengan suku lain berseteru. Kurangnya cuma 1, suku Bani Hashim punya nabi, sukunya Abu Jahal nggak punya nabi. Cuma kurang itu aja, lu nggak mau masuk Islam.
Seperti itu Bapak Ibu, maka Nabi mengatakan Abu Jahal orang yang bodoh. Nah, datang dan melihat Nabi, dari samping dilihat kayak orang bingung di Muhammad. Lalu ditanya, ada apa keponakanmu? Kan keponakannya Bu. Cerita Nabi Muhammad kalau tadi malam melakukan perjalanan jauh, menempuh jarak yang sangat jauh. Kalau orang biasa 3 bulan, ini hanya semalam. Bahkan naik sampai ke langit-langit, sampai Sidratul Muntaha. Mendengar cerita Nabi Muhammad seperti itu, Abu Jahal senang. Kenapa senang Bu? Kesempatan ini untuk menghancurkan Islam, untuk menuduh Muhammad sebagai pendusta, menyebarkan berita hoax, cerita-cerita bohong yang tidak mungkin perjalanan begitu jauh ditempuh hanya 1 malam. Kesempatan ini, senyum-senyum Abu Jahal ini. Lalu tanya kepada Muhammad, ya Muhammad, mau gak kamu cerita kepada orang-orang? Tentu saja kata Muhammad, dan memang akan aku ceritakan, karena memang tugas Allah. Nabi mendapat tugas Allah untuk menceritakan kepada orang-orang tentang peristiwa Isra Mi'raj. Abu Jahal nawari kesempatan, tapi niatnya beda. Nabi niatnya dakwah, Abu Jahal niatnya mempermalukan Nabi, karena orang nggak mungkin percaya. Maka hari itu dikumpulkan seluruh penduduk Makkah, Bu. Dan hari itu baru pertama kalinya terjadi orang Muslim berkumpul dengan orang-orang kafir. Sebelumnya nggak pernah. Ini kumpul semua. Kalau di tempat kita di alun-alun lah. Kalau di sana di Gunung Abi Kubais, satu tempat yang tidak sembarang orang bisa naik, Pak. Hanya orang-orang tertentu yang bisa naik Bukit Abu Kubais. Harus minta izin. Jadi kalau di masjid ini seperti mihrab, yang masuk sini kan nggak sembarangan orang. Jadi kan bukan sakit Bu, harus yang jadi imam, sama yang azan, sama yang mau memberikan pengumuman, Inna lillahi, biasanya begitu. Gunung Abi Kubais juga gitu. Hari itu dikumpulkan semua, dan Nabi Muhammad sama Abu Jahal diminta menceritakan kembali. Nabi senang, karena memang akan menyampaikan tugas dari Allah. Lalu diceritakan lama sekali, berjam-jam, duta sekali ceritanya. Nah, setelah selesai cerita, Abu Jahal baru bertanya pada umatnya, kepada rakyatnya, bagaimana pendapat kalian? Yakin nggak dengan ceritanya Muhammad tadi? Bapak Ibu, hampir semuanya tidak percaya. Yang sudah beriman saja sempat ragu. Sahabat-sahabat Nabi juga ragu, karena nggak mungkin itu perjalanan yang sangat jauh, hanya 1 malam. Tapi yang menyampaikan Rasul, masa nggak percaya? Tapi nggak mungkin. Jadi yang kafir tambah kafir, yang sudah beriman goyah, para sahabat juga ragu-ragu. Abu Jahal senang banget ini, sambil jalan-jalan bilang hancur agama Islam, selesai ajarannya Muhammad. Sambil jalan, sambil cerita kepada orang-orang yang ditemui. Abu Jahal nggak sadar kalau Abu Jahal ternyata juga dakwah. Kan menyampaikan dong, menceritakan Isra Mi'raj itu berarti menyampaikan seperti Nabi, dakwah juga. Nabi senang, efektif, selesai. Abu Jahal membantu menceritakan kembali kepada orang, cuma tujuannya biar orang nggak percaya, tapi menyampaikan ceritanya juga. Nah, tinggal 1 orang Pak yang belum mendengar cerita ini. Kalau orang ini dengar, kemudian tidak percaya, selesai sudah agama Islam ketika itu. Coba tebak siapa Bapak Ibu orang yang satu ini yang tidak hadir di situ? Abu Bakar. Abu Bakar tidak berada di tempat. Ada yang bilang sedang di kebun, ada yang bilang sedang tidur. Dijemput. Abu Bakar jemput. Tinggal orang ini yang belum dengar ceritanya. Nanti kita tanya, kalau tidak percaya, selesai agama Islam, hancur sudah Muhammad. Maka dijemput Abu Bakar dan diceritakan
peristiwa Isra Mi'raj oleh Abu Jahal kepada Abu Bakar. Nabi Muhammad belum cerita karena belum ketemu. Nah, sambil mendatangi Nabi Muhammad yang masih di Bukit Kubais, sepanjang jalan Abu Bakar hanya mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah." Ini sudah paham ini Abu Bakar, mesti ada masalah ini. Maka sambil menggiring opini agar orang tertuju pada Nabi Muhammad, Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah," sampai bertemu di depan Nabi. Nah, sampai di depan Nabi, Abu Bakar baru bertanya, "Apa yang terjadi ya Muhammad?" Kemudian Nabi bercerita lagi, dakwah lagi, ini menceritakan Isra Mi'raj. Setelah selesai, baru bertanya Abu Bakar, "Ya Muhammad, apa benar yang kau sampaikan? Apa benar yang kau ceritakan? Apa benar kau mengalami seperti itu?" Nabi Muhammad mengatakan benar. Begitu Nabi Muhammad mengatakan benar, apa yang dikatakan Abu Bakar? "Anda pasti benar. Anda pasti benar." Coba Bapak Ibu, bisa dilihat bagaimana wajahnya Abu Jahal yang tadi sudah senang menggiring opini agar tidak percaya, tapi Abu Bakar malah mengatakan, "Ya Muhammad, kalau engkau yang katakan benar, engkau sampai sana, maka saya katakan engkau pasti benar." Orang kaget semua ini. Maka orang-orang yang beriman tadi sudah goyah kembali beriman. Apalagi Abu Bakar mengatakan, "Ya Abu Jahal, kalau di bukit sana ada 200 pasukan musuh akan menyerang kita, padahal tidak ada pasukan, tapi Nabi mengatakan ada, maka saya percaya." Coba Bapak Ibu, di riwayat lain Abu Bakar mengatakan begini, "Kalau ini tembok putih, tapi Nabi mengatakan ini bukan putih, hitam, maka saya percaya bahwa tembok ini hitam, bukan putih. Yang salah mata saya." Itu Abu Bakar, Pak. Saya contoh lagi, contoh lain. Kalau karpet ini hijau, tapi Nabi mengatakan ini warna merah, kata Abu Bakar, "Saya percaya karpet ini merah, bukan hijau. Yang salah mata saya." Itu Abu Bakar, Pak. Begitu yakinnya kepada Nabi. Maka orang-orang yang tadi imannya goyah kembali utuh lagi, kembali semangat, kembali yakin lagi. Dan terbalik suasananya, Abu Jahal menjadi malu, tidak bisa membalikkan lagi. Orang semakin kuat imannya. Maka sejak hari itu Abu Bakar bergelar Abu Bakar As-Siddiq, orang yang selalu dan pertama kali membenarkan Nabi tanpa ragu keyakinannya. Itulah Abu Bakar. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi oleh Abu Bakar, Nabi diminta menceritakan sepanjang perjalanannya sebagai bukti. Di antaranya Nabi disuruh menjelaskan tentang kondisi suasana Masjidil Aqsa. Masjidnya warnanya apa, jumlah pintunya berapa, termasuk tanaman-tanamannya yang ada di sana apa saja, buahnya apa saja. Bahkan Nabi di jalan sempat menyapa orang kabilah yang sedang kehilangan onta. Ontanya hilang, Nabi memberikan petunjuk, "Hei kabilah, itu ada ontamu, nyasar di sana." Nabi menceritakan semuanya, Allah tunjukkan televisi besar, maka Nabi bisa menjelaskannya. Padahal Nabi baru pertama kali loh, Bu. Orang-orang Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan udah biasa itu ke Masjidil Aqsa, berdagang ke negeri Syam lewat Masjidil Aqsa. Perjalanan 3 bulan, Nabi baru pertama kali hanya 1 malam. Kan orang nggak pada percaya, tapi setelah Nabi menjelaskan semua persis dengan orang-orang yang cerita, apalagi kabilah yang tadi kan masih di perjalanan belum sampai ke Mekah. Nabi bilang sebentar lagi, berapa hari lagi mereka nanti datang, dan coba ditanya, benar nggak? Maka betul. Begitu kabilah datang ditanya, "Benar nggak ontamu hilang?" "Iya betul." "Sudah ketemu?" "Sudah." "Siapa yang ngasih tahu?" "Dari atas ada orang ngasih tahu, ontanya di sana ketemu." Ini bukti. Lebih malu lagi Abu Jahal
kalau ternyata terbukti peristiwa itu sebagai keajaiban yang namanya Isra Mi'raj. Nah Bapak Ibu, masih ada waktu? Kasih gini, sampai jam berapa ini? Itu? 10 menit. Bapak Ibu, peristiwa Isra Mi'raj itu Allah kasihkan bonus kepada Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad sedang susah, sedih, puncak-puncaknya kesedihan setelah ditinggal oleh Khadijah istri tercinta dan Abu Thalib paman yang tercinta pula. Ini sebenarnya rambu buat kita Bapak Ibu. Ketika kita sedang dilanda duka cita, kalau sabar pasti Allah akan mengangkat pada derajat yang tertinggi. Nabi terpuruk, paman meninggal, istri meninggal, di dakwah di Taif dilempari batu, dilempari kotoran. Duka cita yang sangat mendalam. Allah hibur dengan hiburan yang tertinggi. Sama dengan kita, kalau kita sabar lagi susah, Allah jamin nanti akan berikan tempat yang tertinggi kalau sabar. Jadi menurut saya Bapak Ibu, peristiwa Isra Mi'raj ini itu seperti ngecas HP. Jadi iman kita Bapak Ibu seperti HP yang harus selalu dicas. Kalau tidak, baterainya habis, HP-nya nggak bisa dipakai. Kita kan punya iman yang bisa bertambah, bisa berkurang. Wa yazidu wa yanqusu. Maka kalau nanti saatnya berkurang, kita cas lagi iman kita agar bisa dipakai. Kata nggih? Kita juga punya iman yang harus kita isi ulang pulsanya. Kan iman kita juga harus diisi pulsanya seperti kartu SIM card. Kalau tidak isi ulang, waktunya habis, nanti nggak bisa dipakai, nggak bisa SMS-an, nggak bisa WA-an, nggak bisa ngepel, nanti malah kena blokir. Kalau sudah kena blokir, kita nggak bisa ketemu Allah, nggak bisa ketemu Nabi, nggak bisa masuk surga. Maka sebelum iman kita diblokir, kita selalu isi ulang iman kita agar bisa ketemu Allah, ketemu Nabi, dan bisa masuk surga. Itu iman kita Bapak Ibu. Nah bagaimana cara isi ulangnya? Sama dengan kartu kita yang kartunya Indosat, maka perlu diisi iman kita dengan kartu Indosat. Apa itu Indosat? Intensifkan doa, usaha, tawakal. Indosat. Intensifkan doa, usaha, tawakal. Ini trilogi prinsip seorang muslim. Doa tanpa usaha, kebohongan. Usaha tanpa doa, kesombongan. Jadi ada doa, ada usaha, keduanya dilandasi dengan iman yang namanya tawakal, pasrah kepada Allah. Monggo yang kartunya Indosat kita isi ulang dengan Indosat. Intensifkan doa, usaha, tawakal. Yang kartunya simpati, mari kita isi ulang dengan simpati. Simpanan amal sebelum mati. Pada saatnya kita akan mati, maka sebelum mati kita kumpulkan amal menjadi simpanan. Jangan dihabiskan. Ada amal yang bisa kita siarkan, ada amal yang harus kita senyapkan. Tidak semuanya diceritakan. Nanti kalau habis diceritakan semua, kita nggak punya simpanan, nggak punya tabungan, nggak punya deposito. Sampai di akhirat ketika disidang habis semua. Apa amalan adalahnya? Nggak ada. Maka kita pun isi ulang iman kita dengan simpati, simpanan amal sebelum mati. Wonten malih yang kartu lain? Kartu apa Bu? XL wonten. Isi ulang dengan XL, ekstra lillah, lillahi ta'ala. Bukan karena manusia, bukan karena pujian. Kan kita sudah janji dalam sholat. Kalau pas baca iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena Allah.
Maka yang iman kartunya XL kita isi ulang dengan XL, ekstra lillah. Ada yang kartu lain? Eksis, ekstra istiqomah. Ini yang sulit. Karena istiqomah itu khairun min alfi karomah. Istiqomah nilainya lebih utama daripada 1000 karomah. Wali Pak, itu baru 1 karomah. Apalagi yang bukan wali. Dengan wali boten Pak. Wali wali murid. Wonten sing wali paham. Wali-wali itu baru 1 karomah. Istiqomah khairum min alfi karomah. Lebih utama daripada 1000 karomah. Istiqomah niku ajeg stabil, konsisten, progres. Itu namanya istiqomah. Jadi kalau hari ini dengan kajian suruh ikut, besok ada harus ikut. Kalau tidak, berarti tidak istiqomah. Itu berarti di situ. Maka lebih utama daripada 1000 karomah. Hari ini infak 1000, maka minggu depan infaknya harus 1000 atau 2000 naik. Tidak boleh kurang. Kalau kurang berarti tidak istiqomah. Angel toh? Makanya lebih utama daripada karomah. Monggo yang kartunya eksis. Yang kartunya tri. Apa itu tri? Tri, TRI. Tingkatkan rezeki ilahiyah. Tidak cuma rezeki dunia saja, tapi rezeki ilahiyah. Lewat infak, lewat sedekah, lewat zakat dan lain-lain. Ada yang punya kartu lain? Smart friend, semangat takwa yang keren. Nggak takwa-takwa biasa, yang keren dong. Jadi kalau pagi ini yang lain pada jalan sehat, kita ngaji, isi rohani kita, takwa yang keren. Pun rasa dulu, apa boleh? Yang artinya belum disebut kartu apa? IM3, imannya mantap, maslahat, manfaat. Iman itu harus mantap, ya tanggung-tanggung. Baru gerimis saja nggak mau kemajuan, cemen itu. Cuma gerimis pakai payung, hujan besar pakai mantel. Kalau perlu datang ke masjid lebih awal sebelum hujan, mantap. Manfaat buat sendiri, maslahat buat orang lain. IM3. Apa boleh? Telkomsel terus lakukan komunikasi selalu. Telkomsel komunikasi dengan siapa? Dengan Allah, dengan Nabi, dengan manusia, dengan makhluk yang lain. Sama Allah komunikasinya dengan cara sholat, dengan cara baca Quran, zikir, wirid. Inilah cara komunikasi dengan Allah. Dengan manusia cara komunikasinya dengan muamalah, jual beli, silaturahmi. Ini kan juga termasuk silaturahmi, menyambung tali persaudaraan, komunikasi sesama manusia. Dengan Nabi, dengan Rasul, bagaimana cara komunikasinya? Membaca kisah-kisah perjuangannya, riwayat dakwahnya, meningkatkan mahabbahnya, cinta kepada Nabi, dan melakukan ibadah sesuai dengan sunnahnya sejak sebelum tidur sampai sebelum tidur lagi, atau sejak bangun tidur sampai bangun tidur lagi sesuai dengan sunnah Nabi. Nah itu baru komunikasi dengan Nabi. Dengan makhluk lain, apa Bu? Binatang, tumbuhan, itu ciptaan Allah. Kita jaga, kita rawat, kita pelihara. Nek orang niat ngompeni manuk, lepas saja. Hati bang diopeni dikurungi mati. Orang mati rapopo, nek mati mending dilepas. Niatnya laku kucing yo dipakai lah tidak lain. Dalam kisah ibu-ibu, ada wanita muslimah masuk neraka hanya gara-gara lupa tidak memberi makanan kucing sampai kelaparan dan mati. Padahal wanita muslimah. Ada juga kisah wanita tunasusila WTS, alumni Pasar Kembang mungkin, masuk surga Pak gara-gara
minum kepada anjing yang kehausan. Ada anjing muter-muter di sumur cari air. Ini ada WTS. Lihat, kok kasihan sekali. Lalu dengan terompahnya, dengan sandalnya itu ciduk kasihkan anjingnya. Masuk surga WTS ini. Oh, dengan pilih putih wanita muslimah masuk neraka, nopo WTS masuk surga. Orang pilih yang pilih wanita muslimah masuk surga. Itu sing apik, hati bang WTS ke neraka. Tapi ini contoh bagaimana kita harus berkomunikasi binatang. Apapun binatangnya, termasuk binatang yang menjijikan dan jenengan gak suka misalnya. Kecoa misalnya nih, ribuan jenengan baru kecoa. Tidak apa tidak. Sampun, jangan dulu. Itu ada pelajaran buat kita. Itu mengingatkan kepada kita untuk ingat kepada Allah. Kan biasanya cerita ganti dengan kalimat takbir dan yang lain. Nah, ini Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pelajaran-pelajaran untuk mengecas dan isi ulang iman kita sebelum iman kita diblokir. Karena iman kita berbeda dengan imannya Nabi, terutama Nabi Muhammad SAW yang ngecasnya lewat peristiwa Isra Mi'raj. Kalau kita ngecasnya harus pakai kartu kita masing-masing. Monggo, amalan mana yang bisa kita kumpulkan. Demikian yang sahabat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa hadimul lazat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi ainin sahira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum